Asal-usul Istana Bogor, lahir di tengah kesunyian hutan Pakuan. Raka Pradipta menarik napas panjang saat menapaki batu andesit tua di halaman depan Istana Bogor. Bangunan megah bercat putih itu berdiri anggun, dikelilingi pepohonan raksasa dan ribuan rusa yang bergerak bebas. Hari itu, ia ditemui oleh Bularas, seorang kurator senior yang telah puluhan tahun meneliti setiap sudut istana. "Raka, sebelum masuk lebih jauh, kau harus tahu," ujar Bularas sambil menatap bangunan utama. "Istana ini tidak lahir sebagai istana presiden. Ia lahir dari kesunyian hutan Pakuan." Raka mencatat cepat di bukunya. Bularas mulai berjalan perlahan, mengajak Raka menuju salah satu gazebo kecil yang menghadap kolam teratai. Suara air dan bayangan pepohonan membuat suasana terasa seperti kembali ratusan tahun ke masa lampau. Pada abad ke-18, lanjut Bularas, Gubernur Jenderal VOC bernama Gustav Willem Baron van Imhoff memandang kawasan Bogor sebagai wilayah yang menenangkan, udara dingin, tanah subur, dan jauh dari hiruk-pikuk Batavia yang selalu terjangkit penyakit. Raka membayangkan hutan-hutan lebat, kabut pagi, dan suara binatang liar yang memenuhi lembah. Dari cerita Bularas, kawasan ini adalah tanah tinggi berhawa sejuk yang disebut kaum Sunda sebagai Buitenzorg, yang berarti tanpa kecemasan. Van Imhoff memulai pembangunan pada 1744, kata Bularas, dan bangunan pertama bukanlah istana megah seperti yang kau lihat hari ini. Itu hanya rumah peristirahatan berbahan kayu, sederhana, namun elegan bagi ukuran masa itu. Raka menuliskan detail itu sambil melihat ke arah langit-langit istana yang tampak kokoh tanpa noda. "Lalu bagaimana bisa menjadi sebesar ini?" tanyanya. "Itu perjalanan panjang," jawab Bularas sambil tersenyum. "Bangunan asli hancur karena gempa besar pada 1834. Setelah itu, pemerintah kolonial membangunnya kembali menjadi istana permanen dengan gaya neoklasik Eropa yang megah." Angin sore mulai menggerakkan dedaunan di halaman istana. Raka merasakan seolah masa lalu sedang berbisik. Mungkin suara langkah para pekerja pribumi yang mengangkat batu bata, atau suara pena pejabat kolonial yang merencanakan bangunan besar ini. Namun Bularas menambahkan satu hal yang membuat Raka terpaku. "Ada catatan," katanya pelan, "bahwa lokasi istana berada di dekat reruntuhan kerajaan Pajajaran. Bayangkan, istana kolonial berdiri di tanah yang dahulu merupakan pusat sebuah kerajaan Sunda tua." Raka merasakan sensasi merinding. Tiba-tiba, istana ini bukan lagi sekadar bangunan putih kolonial, melainkan simpul sejarah dari dua zaman yang saling bertumpukan, Sunda kuno dan Hindia Belanda. Disinilah perjalanan penelitian Raka dimulai. Dan ia tahu, istana ini menyimpan lebih banyak cerita daripada yang tampak di permukaan. Ketika istana menjadi jantung pemerintahan kolonial. Langit Bogor pagi itu berwarna keperakan ketika Raka kembali menemui Bularas di deretan koridor timur Istana Bogor. Aroma rumput basah dan suara langkah rusa yang melintas membuat suasana terasa seperti potongan masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. Hari itu, Bularas berjanji untuk membawa Raka menelusuri masa ketika istana ini mencapai kejayaannya, abad ke-19. "Ini masa paling menentukan," kata Bularas sambil menepuk dinding tebal istana. Saat istana berubah dari sekadar rumah peristirahatan menjadi pusat pemerintahan kolonial yang paling berpengaruh. Mereka berjalan menuju ruang dalam yang dipenuhi lukisan-lukisan besar tokoh Eropa. Cahaya matahari menembus dari jendela setinggi 4 meter, memantulkan kilauan dari lantai marmer yang telah dipoles ribuan kali. Raka merasa kecil di antara kemegahan itu. Setelah gempa dahsyat tahun 1834 menghancurkan bangunan asli, pemerintah kolonial membangun ulang istana dengan gaya neoklasik Eropa yang anggun, pilar-pilar megah, kubah rendah, dan sayap bangunan yang memanjang ke kanan dan kiri seperti merentangkan tangan. Dalam pembangunan ini, nama yang paling sering disebut adalah Gubernur Jenderal Albertus Jacobus Dumar van Twist dan penerusnya. "Semua ini bukan hasil pembangunan dalam semalam," ujar Bularas pelan. "Ribuan pekerja pribumi, mandor dari Jawa, dan arsitek Eropa bekerja selama bertahun-tahun." Raka membayangkan suasana yang digambarkan Bularas. Derap sepatu bata serdadu kolonial, perintah-perintah keras dari para mandor, dan suara palu yang menghantam batu di bawah kabut Bogor. Di balik keindahannya, istana ini menyimpan cerita keringat dan kerja keras yang tidak pernah ditulis dalam buku sejarah resmi.
Bularas kemudian mengajak Raka memasuki sebuah ruangan besar bernama Ruang Teratai. Di sini, meja panjang yang dahulu digunakan untuk rapat penting masih berdiri dengan kokoh. Di ruangan inilah, kata Bularas, keputusan-keputusan besar untuk Hindia Belanda ditetapkan. Dari pajak, politik etis, hingga rencana pembangunan jalan dari Batavia ke Buitenzorg. Raka menyentuh permukaan meja yang halus. Jadi, ini semacam pusat komando. Benar, jawab Bularas. Bahkan beberapa gubernur jenderal lebih sering tinggal di sini dibandingkan di Batavia. Cuaca di Bogor lebih bersahabat bagi kesehatan mereka. Udara Batavia waktu itu sangat buruk, kota itu sering dijuluki kuburan orang Eropa. Raka tertawa kecil, tapi ia tahu itu bukan lelucon. Ia mulai memahami mengapa Istana Bogor menjadi penting. Tempat ini bukan sekadar kediaman, melainkan pusat strategi, tempat di mana arah pemerintahan kolonial ditentukan. Tidak jauh dari istana, Kebun Raya Bogor yang kini menjadi kebanggaan nasional juga lahir dan berkembang pada masa itu. Bularas menjelaskan bahwa keduanya, istana dan kebun raya, ibarat dua saudara yang tidak dapat dipisahkan. Sejumlah botanis, ilmuwan, dan pejabat tinggi datang ke Bogor untuk penelitian yang kelak memengaruhi dunia pertanian tropis. Mereka terus berjalan hingga sampai pada beranda belakang, tempat panorama kebun raya terlihat jelas. Dulu, kata Bularas, ini adalah area pertemuan para pejabat tinggi. Di bawah pohon-pohon rindang itu, mereka berjalan-jalan sambil mendiskusikan kebijakan dan masa depan koloni. Raka memperhatikan pepohonan raksasa yang tampaknya lebih tua dari negara manapun. Pohon kina, karet, dan tanaman eksotis lainnya memenuhi area itu, seolah masing-masing menyimpan rahasia kolonial yang tidak pernah terungkap. Namun, Bularas tidak ingin cerita ini hanya tentang kekuasaan kolonial. Ia membawa Raka ke area lain, sebuah paviliun kecil yang sering luput dari perhatian pengunjung. Disinilah para pekerja pribumi mencatat segala kebutuhan istana, katanya. Ada logistik makanan, pakaian, hingga daftar perbaikan bangunan. Sayangnya, nama mereka jarang masuk catatan resmi. Raka terdiam. Ia merasakan beban moral sebagai peneliti, merekonstruksi sejarah yang seringkali menghilangkan suara rakyat. Saat matahari mulai bergerak ke barat, Bularas mengajak Raka berdiri di tepi halaman depan. Inilah puncak kejayaan kolonial, ujarnya. Tapi kelak kekuasaan ini akan diguncang oleh hal yang tidak pernah mereka duga. Pergerakan nasional? Tanya Raka. Bularas mengangguk pelan. Ya. Dan Istana Bogor akan menjadi saksi bisu mulai berubahnya arah sejarah. Raka menutup bukunya dengan perlahan. Ia tahu, perjalanan yang lebih besar baru saja dimulai. Jejak kebangkitan nasional, surat-surat rahasia dan bayang-bayang perubahan. Hujan Bogor turun pelan ketika Raka kembali ke Istana Bogor untuk melanjutkan penelitiannya. Gerimis itu membuat halaman istana tampak seperti lukisan hidup, dengan rusa-rusa berjalan santai di antara rumput basah. Bularas sudah menunggunya di depan pintu samping, membawa setumpuk dokumen replika yang tampak usang. Raka, katanya, hari ini kita memasuki masa paling sunyi tapi paling menentukan, masa ketika pergerakan nasional mulai tumbuh, diam-diam, perlahan, namun pasti. Mereka berjalan memasuki sebuah ruangan kecil yang dulu digunakan sebagai ruang arsip. Lampu kuning temaram membuat suasananya terasa berbeda dari bagian istana lainnya. Inilah tempat Bularas sering menyimpan salinan dokumen penting yang berhasil dikumpulkan selama puluhan tahun penelitian. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ujar Bularas sambil membuka map coklat tua, Istana Bogor menjadi tempat para pejabat kolonial membahas meningkatnya kegelisahan di kalangan pribumi. Raka memiringkan kepalanya, tertarik. Gelisah dalam hal apa? Bangkitnya rasa ingin merdeka, jawab Bularas, yang terlihat dari organisasi, surat kabar, dan tulisan-tulisan baru yang mulai muncul dari kalangan terpelajar. Ia menyerahkan sebuah salinan surat. Di atasnya tertulis, Toy-an Resident van Buitenzorg, 1908. Isi surat itu mencatat keresahan pejabat Belanda terhadap berdirinya Budi Oetomo. Raka membacanya perlahan. Jadi, bahkan sampai ke Bogor berita itu membuat mereka gelisah? Tanya Raka. Tentu, kata Bularas.
Istana ini adalah tempat pejabat tinggi sering berdiskusi, termasuk bagaimana menanggapi organisasi pergerakan yang mulai menyebar. Bularas kemudian membawa Raka ke beranda yang menghadap kebun raya Bogor. Angin dari pepohonan kina berhembus lembut, membawa aroma lembab khas Bogor. Di tempat ini, katanya, dahulu para pejabat kerap berjalan sembari mendiskusikan langkah-langkah politik untuk menahan gejolak pergerakan. Beberapa tokoh pergerakan, meski tak selalu diundang secara resmi, pernah melakukan perjalanan ke Bogor untuk berdialog. Lanjutnya, ini bukan pertemuan formal. Tetapi ada catatan harian yang menyebut interaksi antara pejabat kolonial dan para intelektual pribumi. Raka membayangkan adegan itu. Seorang pejabat Belanda berdiri di bawah naungan pohon besar, bersilang pendapat dengan pemuda Indonesia yang berpendidikan, membahas masa depan negeri yang belum mereka tahu akan berubah drastis beberapa dekade kemudian. Apa ada tokoh terkenal yang datang ke sini? Tanya Raka. Beberapa nama sulit dipastikan, jawab Bularas, tetapi sejumlah arsip menyiratkan bahwa diskusi awal mengenai pendidikan pribumi dan kesempatan belajar bagi kaum terpelajar terjadi tidak jauh dari istana ini. Mereka kembali ke dalam, menuju ruang tempat sebuah piano tua berada. Instrumen ini, ujar Bularas sambil menyentuh permukaannya, pernah dimainkan pada jamuan yang dihadiri tokoh penting yang memperjuangkan perubahan dari sisi pendidikan dan pemikiran. Raka mulai menyadari bahwa istana ini bukan hanya saksi kolonialisme, tetapi juga saksi lahirnya ide-ide pembebasan. Ide yang muncul dari ketidakadilan yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat pribumi. Saat mereka berada di lorong utama, suara hujan di luar semakin deras. Bularas mengatakan bahwa pada awal abad ke-20, muncul kekhawatiran besar dari pejabat Belanda mengenai meningkatnya jumlah surat kabar berbahasa Melayu dan Jawa. Beberapa surat kabar itu, katanya, diam-diam beredar hingga ke Bogor. Dan pejabat di istana ini mencatatnya sebagai ancaman. Jadi informasi mengalir dari rakyat ke istana, kata Raka, meskipun mereka berusaha menutupinya. Benar, jawab Bularas sambil tersenyum lirih. Sejarah selalu menemukan jalannya. Kemudian mereka sampai pada sebuah ruang kecil yang disebut ruang kiprah. Disinilah laporan-laporan dari berbagai daerah disortir dan dikirim kepada petinggi kolonial. Beberapa laporan berbicara tentang rapat-rapat Sarekat Islam, kegiatan taman siswa, hingga tulisan-tulisan Ki Hajar Dewantara. Semua ini, kata Bularas, membuat istana perlahan menjadi tempat yang penuh kegelisahan. Di luar tampak megah dan tenang, tapi di dalamnya banyak diskusi yang menunjukkan perubahan zaman. Raka memandang jendela besar yang mengarah ke halaman luas, memikirkan bagaimana para penjaga kolonial mungkin berdiri di sana sambil mencurigai setiap pengunjung pribumi. Dan perubahan itu tak bisa dihentikan, ucap Bularas. Tak peduli seberapa keras mereka mencoba. Ketika hujan mereda dan matahari kembali muncul di balik awan, Raka menutup catatannya. Ia kini semakin mengerti. Istana Bogor bukan sekadar bangunan kolonial, tetapi juga sebuah panggung tempat suara-suara kebangkitan nasional mulai bergema, bahkan sebelum kemerdekaan resmi dinyatakan. Dan perjalanan mereka belum selesai. Masih ada bab sejarah paling dramatis menunggu di depan. 1945-1950, ketika Istana Bogor berpindah tangan ke Republik Indonesia. Pagi itu, Raka dan Bularas berdiri di depan pintu utama Istana Bogor. Udara terasa berbeda, lebih berat, seperti menyimpan gema masa lalu yang penuh ketegangan. Hari ini, kata Bularas, kita memasuki masa paling dramatis dalam sejarah istana ini. Masa perpindahan kekuasaan dari kolonial menuju Republik Indonesia. Mereka berjalan menyusuri koridor panjang, sementara Bularas mulai membuka penjelasan. Tahun 1945 hingga 1950 adalah masa penuh gejolak. Istana Bogor menjadi saksi atas tarik-menarik kekuasaan antara Belanda, Jepang, dan akhirnya pemerintah Republik. Raka terdiam, membayangkan hiruk-pikuk perubahan itu. Setelah berabad-abad berada di tangan kolonial Belanda, istana ini akhirnya memasuki babak baru, bukan lagi simbol kekuasaan asing, melainkan warisan bangsa sendiri. Ketika Jepang datang pada 1942, lanjut Bularas, istana ini sempat kosong dan ditinggalkan terbengkalai oleh pejabat Jepang yang memilih pusat kekuasaan di Jakarta.
Tapi begitu Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, situasinya berubah drastis. Raka melihat ke arah tangga besar di ujung lorong. Apakah istana langsung digunakan pemerintah Indonesia? Tidak, jawab Bularas pelan. Karena Belanda masih ingin kembali berkuasa. Mereka datang bersama Nica. Dan pada masa itu, Bogor menjadi salah satu titik krusial. Mereka berhenti di sebuah ruangan kecil yang dulu digunakan sebagai ruang tamu-tamu kenegaraan. Di sini, Bularas menunjukkan sebuah foto tua. Tampak pasukan Belanda berdiri dengan senjata lengkap di halaman istana pada akhir 1940-an. Belanda memanfaatkan istana ini sebagai salah satu pusat administrasi sementara. Tetapi pada saat yang sama, diplomasi sedang bekerja di belakang layar. Ia membuka map berisi arsip rapat-rapat penting yang berlangsung di dekat Bogor. Perundingan-perundingan besar seperti Linggarjati dan Renville mungkin tidak berlangsung di istana ini, tetapi dampaknya sangat terasa di sini. Raka membaca salah satu catatan yang disalin Bularas, laporan situasi keamanan Bogor pasca agresi militer Belanda I. Bogor adalah kota strategis, ujar Bularas, dan istana berada tepat di pusatnya. Belanda tahu betul nilai simbolisnya. Suasana istana pada masa itu jauh dari ketenangan hari ini. Bayangkan suara truk militer yang lewat di jalan depan, penjagaan ketat di pintu gerbang, dan pegawai pribumi yang bekerja dalam kecemasan. Ada banyak kisah tentang bagaimana para pekerja istana diam-diam mendukung Republik, bisik Bularas. Mereka menyelundupkan informasi ke para pejuang di luar kota. Meski tanpa senjata, mereka berperan penting. Raka merasakan getaran emosi ketika mendengar itu. Jadi istana ini tidak hanya menjadi simbol kekuasaan, tapi juga tempat perlawanan senyap. Bularas mengangguk. Perlawanan tidak selalu dengan bambu runcing. Kadang melalui informasi. Setelah Belanda mulai melemah akibat tekanan internasional dan semangat juang rakyat Indonesia, akhirnya tercapai Konferensi Meja Bundar, KMB, tahun 1949. Hasilnya, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Dan pada awal 1950, lanjut Bularas, Istana Bogor resmi menjadi milik Republik Indonesia. Bukan lagi simbol dominasi asing. Mereka memasuki ruang utama istana, tempat Presiden Soekarno sering menerima tamu negara. Namun pada masa awal kemerdekaan, ruangan ini tampak lebih sederhana, jauh dari protokol istana yang ketat seperti sekarang. Soekarno sangat sering berada di Bogor, kata Bularas. Ia menyukai ketenangan kota ini. Di sini, ia merancang banyak ide besar negara yang baru lahir. Raka menatap lampu gantung megah yang memantulkan cahaya ke segala arah. Di ruangan ini, Soekarno berdiri sebagai Presiden pertama Republik Indonesia di istana yang dulu milik penjajah. Bayangkan simbolismenya, bisik Bularas. Lembaran baru sejarah dimulai di tempat ini. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Ia membayangkan Soekarno berjalan pelan di sepanjang koridor, memandang taman yang luas, lalu duduk di kursi tempat sebelumnya para gubernur jenderal memberi perintah kolonial. Bagaimana suasana istana setelah benar-benar resmi dikelola Indonesia? Tanya Raka. Bularas tersenyum kecil. Banyak perubahan. Tetapi satu hal yang paling penting, istana ini tak lagi berdiri sebagai lambang penindasan. Ia berubah menjadi tempat persatuan dan diplomasi Indonesia. Raka memandang ke halaman luas, membayangkan hari ketika bendera merah putih pertama kali berkibar di sana secara resmi, tanpa bayang-bayang penjajah. Itu pasti momen yang sangat emosional, katanya. Sangat, jawab Bularas. Dan dari sanalah kita memasuki bab terakhir, bagaimana istana ini berkembang menjadi simbol diplomasi dunia pada masa modern. Raka mengangguk perlahan. Ia tahu perjalanannya belum berakhir. Satu bab besar masih menanti, bab ketika istana ini menjadi panggung dunia. Istana Bogor masa kini, simbol keindahan, diplomasi, dan warisan sejarah. Angin sore Bogor bertiup pelan ketika Raka dan Bularas berdiri di halaman belakang Istana Bogor. Sinar matahari menembus rimbun pepohonan, membuat rusa-rusa di kejauhan tampak seperti siluet yang bergerak anggun. Hari itu adalah hari terakhir penelitian Raka, dan ia tahu narasi yang sedang ia susun akan ditutup dengan bab tentang istana di masa modern, sebuah bab yang tidak kalah menarik dari masa kolonial dan revolusi.
Raka, kata Bularas sembari menatap bangunan putih yang megah itu. Kalau 4 narasi sebelumnya bicara tentang masa lalu, maka bab ini adalah gambaran istana sebagai bagian penting Indonesia hari ini. Mereka berjalan menuju paviliun kecil di sisi barat. Langkah mereka tercampur dengan suara air mancur yang mengalir lembut. Setelah Republik kokoh berdiri, lanjut Bularas, istana ini bukan lagi pusat administrasi kolonial. Ia menjadi rumah bagi para pemimpin bangsa, dari Soekarno hingga Presiden Indonesia masa kini. Raka mengangguk sambil mencatat. Berarti setiap presiden punya cerita tersendiri di sini. Tentu, jawab Bularas. Soekarno, misalnya, menjadikan Istana Bogor sebagai tempatnya berkontemplasi. Ia sering berjalan kaki di taman ini pada sore hari, memikirkan langkah-langkah besar untuk Indonesia. Dari isu pembangunan nasional hingga diplomasi internasional. Bularas mengarahkan pandangannya ke kebun raya. Bahkan beberapa momen bersejarah terjadi di tempat ini. Sejumlah tamu negara penting, presiden, perdana menteri, raja, dan ilmuwan dunia, pernah duduk bersama pemimpin Indonesia di bawah atap istana ini. Raka membayangkan suasana itu, meja makan panjang, hidangan Indonesia yang dihidangkan dengan elegan, dan percakapan diplomatik yang menentukan arah hubungan internasional. Apakah itu berarti istana ini sekarang lebih berfungsi sebagai pusat diplomasi? Tanya Raka. Betul, jawab Bularas. Istana Bogor menjadi salah satu lokasi strategis untuk pertemuan bilateral, karena suasananya jauh lebih personal dan tenang dibanding istana lainnya. Di sini, banyak kesepakatan besar dicapai dengan suasana hangat dan tidak kaku. Mereka memasuki ruang Garuda, ruang megah dengan langit-langit tinggi dan lukisan Garuda Pancasila berukuran besar. Ruangan ini menjadi saksi banyak pertemuan penting presiden dengan tokoh dunia. Lihat, ujar Bularas sambil menunjuk sebuah foto lama, ini foto ketika salah satu presiden Indonesia menerima kunjungan tokoh besar dari Asia Timur. Pertemuan itu memperkuat kerjasama ekonomi antar negara. Raka terdiam sejenak, membayangkan betapa istana ini masih terus memainkan peran aktif dalam diplomasi global. Tapi istana ini tidak hanya tentang politik. Kata Bularas melanjutkan, ia juga tentang kebudayaan dan seni. Setiap tahun, ada pameran, pertunjukan seni, dan berbagai kegiatan budaya yang turut menghidupkan warisan sejarah ini. Mereka berjalan menuju taman luas di bagian belakang istana. Rumput hijau, pepohonan besar, dan bangku-bangku tua menciptakan suasana yang damai. Tempat ini, ujar Bularas, merupakan salah satu bagian paling disukai tamu negara. Banyak pemimpin dunia terpesona dengan keindahannya. Raka mengambil napas dalam-dalam. Ia merasakan energi masa lalu dan masa kini menyatu di tempat ini. Baginya, istana bukan lagi sekadar bangunan tua, tetapi ruang hidup yang terus berkembang bersama perjalanan negara. Namun Bularas belum selesai. Kau tahu, Raka, meskipun menjadi tempat modern, istana ini tetap dijaga dengan sangat ketat dari sisi historis. Struktur bangunan, ornamen, dan taman tetap dipertahankan agar tidak kehilangan rohnya. Raka memandang sebuah patung marmer putih yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Mungkin itu sebabnya istana ini terasa seperti mesin waktu, katanya. Di sini kita bisa merasakan masa lalu, tapi juga merasakan masa kini dan masa depan sekaligus. Bularas tersenyum. Tepat sekali. Dan kau sebagai peneliti, akan membawa cerita istana ini kepada generasi baru. Mereka berhenti di tepi kolam teratai, tempat yang sejak narasi pertama telah menjadi simbol perjalanan Raka. Matahari mulai tenggelam, menyinari bangunan istana dengan cahaya keemasan. Perjalanan ini, kata Bularas, adalah bukti bahwa sejarah bukan hanya tentang perang, kekuasaan, atau pergantian presiden. Sejarah juga tentang bagaimana sebuah tempat mampu bertahan, beradaptasi, dan tetap berarti bagi bangsanya. Raka menutup bukunya. Hari itu ia merasa lengkap. Ia menyadari bahwa Istana Bogor, dengan segala kilas balik kolonial, pergerakan nasional, perang kemerdekaan, dan diplomasi modern, adalah gambaran nyata dari perjalanan Indonesia itu sendiri. Sebelum beranjak, Raka menatap istana sekali lagi. Terima kasih, gumamnya lirih, entah kepada istana, masa lalu, atau kepada dirinya sendiri yang kini telah memahami nilai dari sebuah warisan sejarah. Bularas menepuk bahunya.
Setiap peneliti yang datang ke sini akan menemukan bagian kecil dari dirinya sendiri. Kau sudah menemukan punyamu. Dan dengan itu, perjalanan besar mereka di Istana Bogor pun mencapai akhirnya, tetapi kisah istana ini akan terus hidup selama Indonesia berdiri. Perjalanan Raka dan Bularas di Istana Bogor berakhir di bawah cahaya senja yang keemasan. Dari runtuhan kolonial, denyut pergerakan nasional, perebutan kemerdekaan, hingga diplomasi modern, istana ini telah melewati lintasan sejarah panjang bangsa Indonesia. Kini, Istana Bogor tidak hanya berdiri sebagai bangunan megah, tetapi juga sebagai simbol yang merangkum masa lalu, masa kini, dan harapan masa depan. Sejarahnya terus tumbuh, dan tugas kitalah untuk menjaga, memahami, dan mewariskannya kepada generasi berikutnya.